Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah. Bagaimana nih Pak Lukman? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Hmm. Hari ini kan Ibu ada coaching ya? Betul. Untuk itu sebelum kita melakukan coaching, sebelum Ibu nanti melakukan coaching dengan coachingnya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Ya, apa aja itu Pak? Iya. Yang pertama itu nanti pas coaching saya akan mengamati Ibu selaku coach dan juga coachee dan juga nanti melakukan penilaian berdasarkan kepada rubrik penilaian. Apakah nanti coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur tirta atau tidak? Kemudian juga saya akan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coachee, apakah itu berbobot atau tidak. Dan nanti saya juga akan memperhatikan coachee Ibu apakah memberikan respon sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Ya. Kemudian juga jangan lupa nanti disesuaikan pas coaching itu prinsip-prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu. Baik, Bu, sebelum kegiatan coaching ini dimulai ada beberapa hal yang harus saya pertanyakan. Ya, silakan Pak. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang nanti akan saya kembangkan adalah satu, kehadiran penuh ya atau present kita. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan yang paling penting adalah mendengarkan secara aktif. Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan yang akan diobservasi? Saya ingin mendengarkan secara aktif ya, bagaimana nanti isi dari pembicaraan antara coach dan coachee. Oh, seperti itu. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimanakah Bu nanti yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan bahwa suatu pembicaraan ini nanti akan ada solusi dari segala permasalahan yang ditemukan dalam hasil pembicaraan saya antara coach dengan coachee. Oh, seperti itu. Luar biasa Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Ya. Dan silakan Ibu nanti melakukan coaching bersama coachingnya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol kembali. Baik, terima kasih Pak Lukman. Sami-sami Ibu. Mangga Bu. Iya. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. maaf Bu mengganggu waktunya. Iya, silahkan Bu Sri. Ada apa Bu Sri? Ini Bu, saya ingin minta pendapat Ibu. Saya di sekolah mempunyai hambatan Bu, punya masalah, yaitu anak yang tidak antusias dan belajar. Oh begitu, tidak Iya, antusias Bu. dalam belajar. Sementara ini apa metode yang Ibu sering lakukan di kelas? Yaitu sering yang dilakukan itu ceramah, Bu, diskusi. Dari dua metode itu mana yang biasanya Ibu amati siswa tuh ternyata terlihat lebih aktif loh? Yang mana? Ya Bu, kan ada yang aktif siswa, tapi ada yang separuhnya itu tidak aktif Bu. Oh gitu. Walaupun kita pancing untuk aktif, tapi hanya sementara. Pada saat apa itu? Ceramah apa pada saat diskusi? Dua-duanya Bu. Oh dua-duanya Iya. ya. Ibu apakah sudah mencoba hal yang baru metode selain dua itu tadi? Sudah Bu, ya mereka suruh ke depan, misalnya hasil diskusi itu kan dipresentasikan ke depan gitu Bu. Ya. Kadang-kadang siswa yang itu tidak mau gitu Bu, tidak mau maju, terus udah didekati tapi tetap aja gitu. Apakah ini berlaku sama rekan sejawat yang lain dengan kelas yang sama? Iya. Dialami juga? Iya. Begitu ya. Jadi belum ada contoh yang memang membuat anak menjadi lebih motivasinya tinggi, begitu belum ada ya Bu? Belum yang itu, yang lain mah ada Bu, tapi yang itu yang berapa orang itu enggak Bu. Oh, Cuek-cuek ya. aja. Gitu. Padahal saya minta ke temannya untuk mengajak, tapi tetap yang siswa yang itu tetap diam gitu Bu, cuek aja, nggak peduli. Kira-kira nih potensi yang Ibu miliki itu apa coba? Apa ya? Ibu mampu dalam bidang apa sehingga mendukung dalam pembelajaran itu?
ini mungkin ya saya akan coba Bu dengan misalnya dengan permainan gitu dalam pengerjaan itu Pasti ya Bu ya, ikut coba. Iya, kalau mungkin dalam permainan mungkin anak bisa ya Bu gitu, aktif gitu. Saya mungkin itu Bu, dalam permainan di dalam kelas atau misalnya menggunakan di luar kelas gitu di lapangan. Seperti Pak kan bisa di luar kelas, matematika juga. Sudah bisa. pernah Ibu coba itu? Belum. Belum. Oke, belum. Berarti ke depan langkah Ibu apa? Akan seperti apa ini? Kalau dihubungkan dengan permainan tadi? Iya, berarti akan menyusun RPP-nya yang sesuai dengan metodenya yang keluar kelas dan di lapangan. Jadi, begitu. Jadi Ibu nanti akan belajar coba di luar kelas, gitu ya. Luar biasa sekali. Berarti yang tadi selain metode ceramah, diskusi, kemudian menyajikan di kelas, Ibu Sri akan mencoba belajar membawa anak keluar, itu bisa dalam bentuk permainan. Luar biasa sekali Bu Sri dalam dukungannya terhadap siswa. Mudah-mudahan dengan adanya ide yang tadi dari Bu Sri muncul, itu bisa meningkatkan motivasi siswa ya Bu Sri ya. Mudah-mudahan Bu, amin. Iya, bagaimana nih Bu Sri, masih galau atau masih bingung? Alhamdulillah Bu, sedikit lega Bu. Gitu ya. Setelah ngobrol sama Ibu, minta pendapat Ibu, alhamdulillah lega. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di anak. Iya, semoga. Anak semoga antusias. Mudah-mudahan lancar ya Bu Sri ya. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi tidak menjadi hambatan lagi motivasi siswa. Mudah-mudahan Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Sri. Iya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, bagaimana tadi pelaksanaan proses coachingnya, apakah berjalan lancar? Alhamdulillah lancar sekali. Alhamdulillah. Bu Sri sangat komunikatif ya, enak, nyaman diajak berbicara. Iya, alhamdulillah. Baik Bu, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Ibu dan nanti saya minta jawabannya dari Ibu. Iya. Baik, yang pertama adalah apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi itu? Saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian saya betul-betul hadir secara penuh untuk Bu Sri ya. Dan yang ketiga adalah saya mendengarkan aktif beliau dari pembicaraan dari pertama sampai selesai. Luar biasa. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching tentu dengan menggunakan alur Tirta ya. Iya, betul. Dan juga tadi Ibu perhatikan banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang terbuka sifatnya. Kemudian juga tadi di rencana aksinya pun Ibu sudah tadi menggali potensi-potensi atau solusi-solusi yang akan Ibu siapa tadi Bu ya? Terapkan Bu Sri Sopiati. Ibu Sri Sopiati terapkan seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir itu Bu, kira-kira untuk kedepannya itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini? Saya ingin sekali melatih bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya mampu menggali potensi lawan bicara saya. Jadi Ibu nanti kedepannya mengembangkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa, mudah-mudahan proses coaching Ibu selanjutnya akan terus lebih berkembang dan lebih baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentu semoga mudah-mudahan kita menjadi sukses semuanya Bu. Amin. Ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang telah berikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang juga Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik Pak. Ibu Sri mau melaksanakan coaching ya? Iya Pak. Oke, ada beberapa hal Bu yang sebelum kita melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan terkait dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan prinsip coaching ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya pertanyakan yaitu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama adalah kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, ada 3 ya. Terus yang keduanya adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan sesuai spesifik yang ingin diobservasi. Mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang ketiganya adalah indikator yang bagaimana yang ingin
dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yaitu ya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang hadapi coach dan menemukan langkah-langkahnya, Pak. Oke, semoga dalam coaching nanti Ibu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Oke, Amin. ya. Jadi cukup sekian Bu untuk pra observasi kali ini. Nanti untuk selanjutnya akan kita bahas lagi di pasca coaching ya, pasca observasi nanti. Terima Pak. kasih Bu Sri. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Riri. Ada apa ini? Hanya ingin main nih ngobrol-ngobrol Oh, iya, dengan iya. Bu Sri ya, Iya. mengenai kekhawatiran saya dalam pembelajaran Bu Sri. Oh, gitu ya. Ada apa tuh, Bu? Ini dalam materi sistem koordinasi kan sangat banyak ya. Iya. Saya bingung menentukan metode yang mana yang harus tepat saya gunakan. Gitu. Terus selama ini waktu dalam kegiatan pembelajaran Ibu Riri menggunakan apa? Saya sih kebanyakannya diskusi ya, bekerja secara berkelompok itu siswa-siswanya. Mungkin ada cara yang lain supaya agar anak itu bisa paham. Atau akan saya coba nanti ya dalam bentuk permainan ya. Itu lebih bagus, Bu. Coba. Lebih bagus ya. Iya. Atau secara aktif misalnya dibuat gambar Iya. animasi ya. Iya, itu bisa. Cocok nggak sih Bu Sri kalau saya menggunakan itu tuh animasi sel saraf gitu misalnya? Itu bagus, Bu. Bisa. Bisa dicoba, Bu. Anak SMA itu cocok nggak sih Bu pada saat pakai slam gitu tapi bahannya slam gitu ya, Iya. tapi gambarnya saraf gitu Bu. Kira-kira Bisa, menurut Bu. Ibu bagaimana tuh Bu? Bisa, Bu, kan namanya anak kan berbeda-beda ya. Iya. Mungkin Bu di kelas itu ada yang lebih senang kesini gitu. Jadi dicoba, mungkin bisa itu, Bu. Mungkin Jadi- ada yang lain gitu. Oh bisa jadi saya dibuat kelompok yang ini pakai bahan Iya, yang ini gitu ya. iya, Di bisa. kelompok yang saraf pisangnya cuman hanya berbentuk gambar saja gitu ya. Iya, iya. Atau yang satu lagi bentuknya permainan begitu Iya, ya. jadi kita sesuaikan dengan itu, bisa, Bu, bisa dicoba. Kapan bisa dilakukan sama Bu Riri kira-kira? Rencananya minggu depan. Iya, mudah-mudahan dengan cara apa yang tadi direncanakan oleh Bu Riri bisa tercapai ya, Amin. anak lebih paham. Amin ya. Nanti nilai juga lebih bagus. Itu mungkin Iya, ya. jadi nggak apa-apa ya saya Nggak gunakan apa-apa. dari Iya, Bu. berbagai macam variasi metode. Iya, itu lebih bagus, Bu. Biar anaknya lebih antusias Ya, lagi. mudah-mudahan lebih ya, iya, lebih menyenangkan dan iya, antusias ya Bu Sri. Iya. Aduh, jadi lega nih. Iya, bagaimana perasaan Bu? Ini sangat lega ya. Dikira saya mah gitu kalau dengan menggunakan gambar itu hanya khusus untuk anak SD gitu ya. Enggak, Bu. Tapi Enggak. SMA juga nggak Bisa. apa-apa ya, kayaknya Iya. cocok ya. Iya, bisa anak SMA digunakan juga, Bu. Kan tingkat kreativitas anak kan berbeda-beda. Berbeda-beda ya, Iya. betul karakternya. Iya. Terima kasih banyak Bu Sri Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya. Akhirnya saya tidak khawatir lagi. Iya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bu Riri tercapai ya. Iya. Sukses terus, Iya. semangat Iya. terus. Terima Iya. kasih Bu Sri Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Lukman. Saya lihat tadi proses coachingnya berjalan lancar ya Bu Sri. Alhamdulillah iya Pak. Oke Bu, di akhir kegiatan ini Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Bapak Ibu inginkan. Tadi saya menanyakan tujuan kepada Ibu Heria, Ya, terus identitas masalahnya, ya, rencana aksinya kapan, ya. terus pelaksanaan tanggung jawabnya. Nah, ini udah ditanyakan tadi. Iya, ini alur Tirta itu Pak. Oke, Ibu dari observasi Ibu tadi, Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya? Iya Pak. Menggunakan alur Tirta dengan baik. Yang kedua adalah kompetensi yang apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching tadi, Lebih memahami alur Tirta dan terus berlatih Pak. terus berlatih Iya, agar kita supaya bisa lebih- supaya iya. lebih maksimal lagi Iya, ya benar Pak. Iya. dalam memberikan solusi-solusi Iya, betul, ketika rekan kita Menghadapi menghadapi masalah. masalah. Oke, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Amin, amin. Demikian Bu percakapan kita kali ini, semoga ada manfaatnya ya Bu ya. Iya, Ada manfaatnya untuk kita dan untuk rekan kerja kita. amin. Terima amin, kasih Bu Sri atas Pak. Ya, waktunya. sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu. Ya, katanya Pak Lukman akan melaksanakan coach ya sama Pak Lukmanul Hakim. Ya betul sekali Bu hari ini. Sebelum melaksanakan coaching, Pak Lukman di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan tanya ke Pak Lukman. Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pertama adalah kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan berbobot, dan juga itu mendengarkan aktif. Oh iya, berarti ya. Terus yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya. Pertama itu adalah pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kehadiran penuh. Iya, dengan kehadiran penuh dan peran berbobot, nanti pelaksanaan coaching itu akan terlaksana dengan maksimal ya Pak. Betul sekali. Ya. Yang terakhir pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah di mana nanti coach bisa membuat solusinya sendiri dan juga menyusun langkah-langkah untuk nanti solusinya Bu. Oh iya, berarti kan coach yang punya masalah dan coach juga yang menemukan itu jalan keluarnya ya Pak. Ya betul. Iya. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching Bapak dengan Pak Lukmanul Hakim berjalan dengan lancar. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Iya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, ada waktu nggak nih? Waduh, ada apa ini? Kaget saya ini. Waduh, ada lah untuk Pak Lukman selalu ada waktu. Oh gini Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak. Boleh. Terkait dengan ada beberapa permasalahan Pak di sekolah. Iya. Jadi gini Pak, permasalahannya yaitu saya di sekolah saya itu menemukan Pak, bukan menemukan lagi beberapa orang guru yang masih menggunakan pembelajarannya itu menggunakan metode ceramah Pak. Jadi yang saya inginkan adalah adanya perubahan. Sedangkan kan kalau misalkan metode ceramah, banyak siswa juga yang kurang antusias untuk mengikuti pelajaran. Terus hasilnya juga kurang maksimal untuk siswa. Saya menginginkan adanya perubahan secara signifikan di sekolah itu. Oh seperti itu. Jadi tapi sebelumnya mohon maaf Pak Lukman, kita itu punya waktu sedikit ya, sekitar 10-15 menit untuk kegiatan kita hari ini. Jadi intinya permasalahan Bapak itu metode pembelajaran di kelas ya Pak ya. Terus situasinya selama ini di sekolah Bapak seperti apa Pak? Jadi situasinya Pak gini, banyak guru nih yang menggunakan metode ceramah saja, metode yang konvensional, yang masih kalau dibandingkan dengan masa-masa sekarang itu sudah tertinggal. Terus antusias siswa pun ya biasa-biasa saja. Sedangkan mungkin dari visi saya kemarin kan saya berkeinginan untuk meningkatkan motivasi anak dan membuat anak percaya diri. Sedangkan kalau misalkan kita melihat dari situasi seperti itu, jangankan anak membuat anak percaya diri, motivasi pun masih kurang. Baik Pak Lukman, dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Pak Lukman peroleh? Yang ingin saya peroleh adalah adanya perubahan Pak. Adanya perubahan dari segi pembelajaran. Misalkan ya setidaknya guru tersebut membuat pembelajaran yang menggunakan PowerPoint, apalagi misalkan guru tersebut menggunakan video-video pembelajaran yang kreatif atau yang berinovatif lagi, sehingga membuat anak termotivasi untuk belajar, membuat anak untuk semangat lagi untuk belajar. Terus untuk menanggulangi hal semacam itu apa yang Bapak lakukan? Yang ingin saya lakukan adalah yang pertama adalah mentoring kepada rekan sejawat, terus mungkin mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis terkait dengan cara pembuatan metode pembelajaran, media pembelajaran yang lebih berkreatif. Bapak nanti akan bekerja sama dengan siapa itu?
Mungkin saya akan bekerja sama dengan beberapa rekan kerja juga ya, rekan kerja saya atau rekan kerja di gugus terkait dengan pembuatan metode. Dari beberapa yang Bapak terapkan tadi itu, kalau dilihat dari tingkat kesulitan bagaimana Pak? Kalau tingkat kesulitan mungkin yang lebih yang agak sulit itu di membuat pelatihan ya, membuat pelatihan. Tapi yang mungkin yang mudah yang harus segera dilakukan adalah mentoring. Berarti untuk solusi yang kedua itu adalah melakukan pelatihan ataupun bimbingan teknis. Ataupun bimbingan teknis. Kalau yang kedua itu kan mungkin lebih membutuhkan waktu juga ya. Iya, membutuhkan waktu, membutuhkan anggaran dan lain sebagainya. Iya. Luar biasa solusi yang diberikan Bapak. Tapi kira-kira kapan rencana Bapak untuk melakukan? Rencananya secepatnya Pak. Secepatnya Karena ya kalau misalkan ini terlalu lama dibiarkan, ya sayang juga kepada siswa ya. Betul. Dampaknya yang akan jelek bagi sekolah. Ya, seperti itu. Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, guru-guru di sekolah Bapak itu kira-kira berada di skala berapa ya? Kemungkinan level 5 Pak. Level 5. Dan ada kemungkinan Bapak untuk menaikkan atau Kemungkinan menaikkan Pak. menaikkan? Ya setidaknya saya ingin menaikkan ke level 8. Ke level 8. Karena kalau ke level 10 kan membutuhkan waktu. Iya. Luar biasa Pak Lukman tadi itu. Apa yang akan nanti Bapak lakukan setelah sesi coaching ini? Ya, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan rencana-rencana kegiatan ini, karena setidaknya kan kepala sekolah pun mengetahui dengan kegiatan-kegiatan ini, dan kita juga perlu persetujuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya. Dan kita melakukan pendekatan kepada rekan sejawat, agar nanti pada saat kita melakukan mentoring, rekan sejawat merasa nyaman, kita pun merasa nyaman. Oke, jadi solusinya tadi itu Bapak akan melakukan mentoring dan juga pelatihan terhadap rekan-rekan guru ya Pak ya, seperti itu. Dan mungkin kalau dihitung per minggu, mungkin 1, 2, 3 hari ke depan atau 1 minggu ke depan? 1-2 hari ke depan. 1-2 hari ke depan. Luar biasa Pak tadi itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ya, tentu mendatangkan hikmah untuk Bapak dan juga untuk saya semua gitu. Dan kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak, seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak sudah mau menghubungi saya dan kita saling sharing ya Pak ya, seperti itu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Iya, Lukman, sama-sama. mau mendengarkan curhatan saya. Ya. Terus kita juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, apa yang harus saya lakukan. Jadi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Lukman. Jadi saya juga gak ngerasa enak nih. Oh. Ya, sama-sama saya juga Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman sudah percaya sama saya. Dan insya Allah nanti minggu depan saya ingin ketemu lagi sama Pak Lukman, ingin mendengar lebih jauh cerita Pak Lukman nanti mengenai solusi yang Pak Lukman tadi terapkan. Siapa ya? Baik, apakah Bapak siap nanti? Siap Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukman Ya, sudah menemui saya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu berikutnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Ya, betul sekali. bersama Pak Lukman Hakim. Sebelum kita mengakhiri konsultasi, ada pertanyaan. Ya, boleh Bu. Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak lakukan? Oh iya. Tadi selama kegiatan coaching saya tentu sudah menerapkan alur tirta Bu. Iya. Kemudian juga menanyakan beberapa pertanyaan yang dianggap sama saya berbobot seperti itu. Kemudian juga tadi saya perhatikan juga bahwa coach pun memberikan respon yang bagus terhadap apa yang saya tanyakan. Seperti itu. Iya. Yang kedua itu Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching yang Bapak lakukan? Nah, kompetensi yang saya ingin kembangkan selanjutnya itu adalah kehadiran sepenuhnya seperti itu, atau presence Bu ya.
seperti itu. Karena saya pikir kadang-kadang saya orangnya mudah teralihkan, makanya itu untuk nanti coaching yang berikutnya saya ingin mencoba untuk lebih hadir bersama coaching saya. Semoga kedepannya bisa melakukan dengan lebih baik lagi Pak ya. Iya, sama-sama. Demikian observasi kali ini. Ya, Ibu. Terima kasih Bapak, sukses terus. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Lukman, kita akan melakukan praobservasi ya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Lukman hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, luar biasa ya Pak Lukman ya. Sebelum kita melakukan nih, saya akan memberikan kriteria penilaian begitu ya, sesuai dengan rubrik. Bapak kan akan melakukan coaching ya, dengan coaching nanti yang sesuai dengan alur tirta, yaitu salah satunya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Bapak ya, sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk yang pertama nih, saya ajukan pertanyaan untuk Bapak. Kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Mendengarkan aktif ya, dengan mempertanyakan pertanyaan berbobot. Begitu. Iya, betul. Kompetensi yang mana gitu ya, yang akan Bapak nanti kembangkan secara spesifik di antara yang Bapak tadi sebutkan? Yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktifnya. Jadi Bapak ingin secara sepenuhnya gitu ya, mendengarkan aktif dari si pembicara ya. Indikator yang bagaimana sih yang akan Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yang saya ingin adalah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach ya. Iya, mudah-mudahan dapat ditemukan ya Pak ya hasil dari coaching Bapak nanti dengan coach. Demikian Bapak hasil dari praobservasi. Mudah-mudahan nanti observasinya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Sore Pak. Iya, maaf nih Pak mengganggu waktunya. Sekiranya Bapak punya waktu buat mendengarkan cerita saya Pak? Boleh Pak. Ada apa ini Pak? Gini Pak, jadi beberapa hari ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mengganggu ya pemikiran saya Pak. Gitu. Di antaranya masalah ya kegiatan pembelajaran di sekolah. Gitu. Saya juga bingung Pak ya. Ada siswa yang kurang aktif di kelas Pak. Seperti itu, saya sudah melakukan hal apapun ya tetap saja tidak aktif seperti itu. Bahkan saya sudah melakukan game, ice breaking, kemudian juga saya sudah melakukan yang namanya melihat profil belajar siswa ya, kayak apakah dia audio, kemudian kinestetik, ataupun dia itu adalah visual gitu. Tapi tetap saja gitu ada perubahan. Ya. Ada anak yang masih kurang. Iya, kurang termotivasi untuk belajar, untuk aktif di kelas lah. Aktif. Ya. Kondisi apa sih yang Bapak harapkan? Ya. Yang saya harapkan adalah nanti saya mengetahui bagaimana saya seharusnya Pak, gitu. Atau istilah kasarnya itu solusinya lah Pak, gitu. Ya, agar nanti semua siswa di kelas saya itu semuanya aktif, gitu, sehingga tidak menjadi beban gitu. Jadi keinginan Bapak itu jadi semua aktif ya? Betul. Kira-kira apa yang ambil membuat anak aktif gitu? Ya, kira-kira saya sudah pikirkan ada beberapa langkah Pak. Yang pertama itu tentu mungkin saya akan observasi dulu. Kemudian setelah observasi nanti saya akan meminta pendapat dari guru-guru yang sama mengajar di kelas tersebut. Apakah hanya di kelas saya aja dia tidak aktif, atau mungkin di bagian guru yang sama pun dia tidak aktif, seperti itu. Nah, maka setelah itu kemudian nanti baru saya akan melakukan kunjungan rumah. Iya. Jadi kondisi yang ideal yang ingin Bapak capai itu adalah anak aktif ya? Anak aktif di kelas.
dan Bapak juga mungkin meminta bantuan berkolaborasi ya. Betul, berkolaborasi. Kira-kira guru tersebut siapa sih Pak orangnya di sekolah Pak? Yang pertama itu otomatis wali kelas ya, mungkin yang paling dekat dengan siswanya. Kemudian yang kedua itu mungkin bisa sama kesiswaan ya. Siswa. Kemudian yang ketiga itu ya sama guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Hal apa yang akan Bapak lakukan? Ya tadi itu pertama saya akan observasi dulu di kelas dengan berbagai macam metode pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya masih tetap yang sama, nanti akan saya berlanjut ke tadi itu kolaborasi dengan guru mata pelajaran gitu, sekaligus nanti mendalami situasi yang sebenarnya. Kemudian kalau masih tetap saja, maka saya akan melakukan kolaborasi dengan tadi itu dengan kesiswaan, guru mata pelajaran, kemudian juga nanti saya dan akhirnya nanti ke kunjungan rumah gitu. Kira-kira idealnya itu Pak, posisi di sekolah Bapak itu mungkin dari nilai 1 sampai 10 posisinya kapan yang didapat Bapak? Karena itu cuma 1 orang Pak di kelas saya itu, yang 21-nya itu aktif semua, mungkin sekarang berada di posisi 7 lah. 7. Ya. Berarti adanya di posisi 7 ya. Ya. Terus yang ingin Bapak kembangkan kira-kira capaian Bapak itu ke level berapa? Saya pengennya ke level 9 lah. Karena akan memiliki kebanggaan sendiri buat saya. Kalau misalkan mencapai mantap semangat Hal yang maksimal. kira-kira kapan Pak Bapak akan melakukan? Saya ingin secepatnya ya, karena apa nanti tanggal 4 saya sudah ujian ya sekolahnya, sudah ujian gitu. Makanya mungkin nanti mulai besok saya akan mulai observasi yang berikutnya seperti itu. Mudah-mudahan si anaknya pun masuk gitu Pak. Karena lebih cepat lebih baik. Semoga perencanaan apa yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik ya. Amin. Dan membuahkan hasil yang baik. Amin. Kira-kira di penghujung Pak. Ya. Kira-kira apa yang Bapak dapat nih dari komunikasi kita? Ya, yang saya dapatkan tentu saya juga ucapkan terima kasih sama Pak Lukman. Sekaligus nanti memperkuat solusi saya Pak ya, memperkuat solusi saya sehingga saya tidak ragu-ragu lagi untuk menjalankan apa yang sudah menjadi rencana saya seperti itu. Kalau ada motivasi dan dorongan itu, saya justru lebih semangat seperti itu karena serasa memiliki partner seperti itu Pak. Jadi Bapak udah menemukan solusi ya? Iya, betul. Dari permasalahan yang tadi Bapak dapat, Iya. mulai dari misalnya membuat siswa, solusi penanganannya seperti apa, Bapak rencanakan. Sudah. Oke Pak, jangan suka-suka ya. Nanti kalau misalnya ada permasalahan kita ngobrol lagi Pak. Iya, pasti nanti saya akan menghubungi Bapak lagi dan Bapak juga jangan jangan merasa terganggu oleh saya. Karena saya tipenya itu selalu pencari teman. Saya sudah nggak sabar nih Pak, ingin mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan perencanaan Bapak tadi. Siap. Oke, saya tunggu ya Pak ya. Baik Pak. Saya tunggu Pak. Iya. Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Lukman. Oke ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bapak siapa tadi? Dengan Pak Lukman. Pak Lukman ya. Sebagai sebelum penutup nih fase observasi, apa yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator yang sudah diinginkan? Oh, tadi saya melakukan proses coaching dengan alur tirta ya. Nah, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksi serta tanggung jawab. Oke. Sudah saya pertanyakan tadi sudah saya lakukan. Saya sebagai pengamat ya atau observer merasa banyak pelajaran gitu ya dari yang tadi sudah saya amati. Bapak sudah luar biasa menggunakan alur tirta ya. Bapak sudah menghadirkan kehadiran penuh Bapak, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa sudah sangat luar biasa sekali ya, dengan menggunakan prinsip coaching ya tentunya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa sih yang nanti ke depan sebagai tindak lanjut bahwa Bapak sudah melakukan coaching barusan nih, tindak lanjutnya apa ke depan Pak? Saya akan melakukan lebih memahami lagi ya terkait proses alur tirta sehingga
saya bisa mengembangkan lagi dalam proses coaching agar lebih baik. Iya, kompetensi-kompetensi dalam prinsip coaching ini nanti akan terus Bapak gali gitu ya, Pak ya. Baik, demikian Pak, kedepannya semoga prinsip coaching ini kita dapat menerapkannya dengan lebih baik. Semoga kegiatan observasi kita bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.